Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan atas karya Tuhan, dimana kita saat ini kita boleh sehat dan tetap bersukacita daripada Yesus. Saya berharap dimanapun saudara pada saat ini, semoga dalam keadaan sukacita. Sebelum saya memulai khotbah saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hartati Angelina Sinaga, usia saya 20 tahun. Saya berasal dari Lemban Juluk. Sekian perkenalan kita saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan bagi saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi ia. Amin saudara. Saya ulang kembali. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang percaya kepada ia. Amin saudara. Dan menjadi pertanyaannya saudara, apa yang membuat kita berani melangkah dan merasa siap dalam menghadapi yang akan datang di tahun ini? Dan pertanyaan kedua, mengapa kita ujian hidup ini penting bagi hidup kita? Saya ulang saudara, mengapa ujian kehidupan itu penting bagi hidup kita? Seperti yang saya katakan tadi, ujian itu penting bagi hidup kita saudara, karena dalam Tuhan menguji kita, Tuhan dapat mengetahui bagaimana kita akan Dia. Apakah kita benar-benar setia atau tidak? Apa kita hanya sebagai formalitas mengasihi Dia? Maka dalam ujian ini Tuhan menguji kita agar Tuhan tahu apa isi hati kita. Apakah kita benar-benar setia? Apa benar-benar kita mampu? Apakah benar-benar kita mengandalkan Dia? Apakah kita hanya mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan Tuhan? Dan pada firman Tuhan, saudara, saya mengambil 3 poin, saudara. Yang poin pertama yaitu menjaga persekutuan kita kepada Dia. Nah, bagaimana kita menjaga persekutuan kita kepada Dia? Kita harus taat, saudara. Kita rajin berdoa kepada Dia, saudara. Kita ungkapkan apa isi hati kita. Kita banyak-banyak bersyukur, saudara. Jangan kita lebih banyak mengeluh akan kehidupan kita, agar kita menjaga persekutuan kepada Dia. Jangan lupa dalam mengucap syukur, karena dalam mengucap syukur kita akan bertumbuh dalam iman. Dan kita perlu mengetahui, dengan membaca firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Kita akan mengetahui apa maksud daripada Tuhan bagi hidup kita. Kita perlu menjaga agar Tuhan selalu tinggal dalam hidup kita, hati kita. Kalau kita tidak menjaga persekutuan kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan ada dalam hati kita, sedangkan kita tidak dekat kepada Dia? Maka itu kita perlu, seperti saya ambil contoh itu, saat teduh. Saat teduh itu penting, saudara. Dengan kita saat teduh di pagi hari, kita akan semakin dekat mengasihi dalam Tuhan. Tuhan pun akan semakin tinggal dalam hidup kita karena kita telah menyenangkan hatinya.
Dan poin yang kedua saya ambil, saudara, tidak mencintai dunia dan duit. Kenapa saya mengatakan saudara seperti itu? Karena pada saat ini kita telah, bukan kita ya saudara, seperti dunia telah banyak menggodai kita, bahkan menggodai iman kita. Apakah iman kita akan goyah? Apa iman kita akan cepat luntur atau akan cepat down, saudara? Banyak godaan-godaan dari luar sana ya saudara, seperti godaan dari teman, keluarga, bahkan lingkungan kita, saudara, yang mengajarkan kita meninggalkan Tuhan. Banyak godaan, saudara, maka kita harus banyak mencintai firman Tuhan. Jangan mencintai dunia. Karena mengapa, saudara? Dunia itu hanya menjanjikan kebahagiaan sementara. Sedangkan kebahagiaan yang kekal itu hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Bukan dari dunia. Sebab itu, saudara, seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 24, begini isi firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada ia, mengambil Maria sebagai istrinya. Ya saudara, seperti dikatakan firman Tuhan, Yusuf bangun dari tidurnya dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia terlalu mencintai istrinya, saudara, sehingga dia mengasihi serta belajar. Poin yang ketiga yang saya ambil, saudara, merenungkan cinta Tuhan. Bagaimana kita merenungkan cinta Tuhan, saudara? Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Begini firman Tuhan, saya bacakan ya saudara. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang yang dicobai, orang yang diinginkan sendiri, karena dia diseret dipina olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Benar, saudara? Karena upah dosa adalah maut. Maka itu, saudara, janganlah kita terlalu mementingkan kehidupan kita seperti yang ada di dunia ini, saudara. Marilah kita merenungkan isi firman Tuhan. Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin dekat kepada Dia, saudara. Karena semua kebenaran firman Tuhan dapat kita ketahui pada Alkitab-kitab, buku suci kita, saudara, bukan dari luar atau duniawi. Dan ujian dalam pencobaan adalah tahap agar dialami setiap orang, percaya bentuk yang berbeda-beda. Dalam ujian yang diberikan ini, Tuhan memberikan ujian bagi kita, tujuannya agar mendewasakan rohani kita, saudara. Baik kedewasaan rohani, jasmani dan rohani kita. Dalam kita belajar dari, seperti kita, saudara, belajar dari tokoh Alkitab Ayub yang diuji dalam 3 hal penting hidupnya, yaitu berdiam,
diri dan membiarkan Ayub menjalani ujian seorang diri. Tetapi kita tahu bersama bahwa pada akhirnya Ayub mampu membuktikan bahwa ia memiliki iman yang kuat. Apakah kita mampu, saudara, seperti tokoh Alkitab ini, memiliki iman yang kuat seperti Ayub ini? Walaupun dia dicobai sendiri, tapi dia mampu karena dia yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kita sama dengan Ayub? Apakah tidak? Mari kita koreksi diri kita, saudara. Dan ujian iman tidak akan menyenangkan bagi setiap orang, yang bahkan membuat hidupnya tidak nyaman. Seperti rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih yang akan pasti selalu ada dalam dirinya. Tetapi kita perlu ketahui suatu hal, ya saudara. Jika kita ingin bertumbuh iman dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan bermain-main, ya saudara. Sebab ujian yang diberikan atau diizinkan Tuhan tidak dijalani atau melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tidak akan memberikan ujian yang begitu berat, karena Tuhan tahu akan kekuatan kita, iman kita. Tuhan memberikan satu cobaan itu. Tidak mungkin Tuhan memberikan satu cobaan yang berat kepada orang yang lemah, karena Tuhan tahu batas kekuatan kita di mana. Dan jangan kita hanya menggunakan kekuatan kita tanpa mengandalkan Dia. Mari kita, saudara, selalu berpegang teguh dan andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan merasa sombong. Ya saudara, pada saat ini banyak orang yang merasa dirinya hebat. Seperti pada saat hari ini, saudara, banyak orang pintar di luar sana yang sudah dapat menciptakan alat-alat elektronik atau apapun itu, saudara, yang sudah menganggapnya dirinya hebat, yang mengatakan Tuhan itu terpenting. Tetapi itu salah, ya saudara. Bagaimanapun kita pintarnya dalam menciptakan sesuatu hal, suatu bentuk apapun, benda apapun itu, saudara, tetap Tuhan yang paling diutamakan, Tuhan yang paling kuasa, Tuhan yang paling tinggi. Saudara, kita perlu tahu di atas segala sesuatunya itu, saudara, kita dimampukan itu dari siapa? Pasti dari Tuhan Yesus, bukan dari dunia, saudara. Dunia telah banyak menjanjikan kita akan kekecewaan, kecewa yang sangat besar. Memang dunia itu memberikan kebahagiaan, tapi kebahagiaan apa? Sementara, saudara. Yang kebahagiaan seutuhnya itu hanya kita dapat daripada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan milikilah iman yang teguh dan kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani sehingga kita sama seperti Kristus. Kita harus memiliki rohani jasmani yang tinggi agar kita sama seperti Allah, agar kita tidak sama dengan dunia. Dan menjadi kesimpulannya yang saya ambil, saudara, ujian adalah cara Tuhan mendewasakan rohani dan menyempurnakan iman kita sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya. Persiapkan diri dengan matang, hadapilah ujian. Saya ulang kembali, saudara. Ujian adalah Tuhan untuk mendewasakan rohani dan menyempurnakan iman kita sehingga kita serupa dengan gambarnya. Persiapkan diri dengan matang dan hadapilah ujian. Kita harus menghadapi ujian dengan Tuhan. Amin, saudara. Sekian firman Tuhan. Shalom. Terima kasih.